jika kita berbicara mengenai pure design, maka kata atau kalimat yang muncul pertama kali itu adalah sederhana dan tidak rumit. Nah, kenapa sih dibilang pure design itu sederhana dan tidak rumit? Karena diibaratkan saja sebagai satu proses storytelling, di mana apa yang kita lihat, what you see is what you see. Jadi apa yang kamu lihat, apalah yang kamu lihat itu. Jadi memang pure design itu merupakan suatu gaya berekspresi yang tidak memerlukan dekorasi ataupun tambahan-tambahan pada ceritanya. Jadi apa yang kita lihat ya udah itu yang kita gambarkan sesuai apa yang kita lihat. Tidak perlu menambahkan hiasan dekorasi ataupun tambahan-tambahan bumbu dalam cerita ataupun berita yang ingin kita sampaikan. Kemudian jika sebuah desain itu memang disampaikan dengan jelas dan simple, maka memang desain surat kabar yang kita buat itu akan menjadi what you see is the story. Jadi apa yang kamu lihat itulah cerita atau beritanya. Nah, jadi pure design itu sendiri itu adalah bagaimana tentang kita membuka jalan bagi para pembaca kita untuk tergerak melalui sebuah publikasi ataupun website yang kita desain. Kemudian teori desain. Nah, sebenarnya untuk teori desain untuk surat kabar sendiri itu sebenarnya nggak ada. Cuman jika kita ingin berbicara mengenai teori dalam artian abstrak, kita dapat menggeneralisasikan apa sih yang harus kita lakukan jika kita ingin melakukan desain terhadap surat kabar kita. Nah, pertama yaitu adalah buatlah desain yang mudah dibaca. Cara membuat desain koran yang mudah dibaca itu pertama kita menggunakan tipografi yang jelas, kemudian yang mudah dilihat oleh mata dan dapat dibaca dengan jelas juga. Kemudian yang kedua itu adalah membuat desain yang mudah untuk dilihat. Kita bisa menggunakan alat navigasi atau navigation tools, di mana panel navigasi ini sebenarnya memungkinkan kita atau memudahkan kita untuk mencari teks, table, ataupun judul, topik, dan halaman tertentu yang ingin kita baca. Jadi istilahnya kita bisa melompat-lompat ke topik ataupun halaman yang kita inginkan untuk kita baca. Jadi dengan adanya navigation tools ini juga itu membantu pembaca dalam mendapatkan konten yang ingin mereka baca dalam waktu yang sesingkat mungkin. Kemudian yang ketiga itu adalah buatlah desain yang secara visual menarik. Gimana sih caranya? Kita bisa melakukan dengan menyediakan ruang ataupun space di mana konten-konten yang bagus itu kita tampilkan secara menarik, visually interesting. Kemudian kalau kita membuat tampilannya secara menarik, itu kita dapat meningkatkan jumlah pembaca yang akan terus membaca surat kabar kita. Nah, poin kedua itu adalah achieving design balance, di mana kita membuat desain surat kabar kita menjadi lebih balance ataupun seimbang. Nah, apa sih beberapa tipsnya? Pertama yaitu adalah membuat halaman depan yang informatif dan menarik. Kemudian setidaknya kita memiliki 3 cerita yang memberikan impact ataupun pengaruh terhadap pembaca kita. Impact ini bisa berupa impact secara emosional ataupun impact yang akan berpengaruh kepada keputusan para pembaca ini untuk membaca surat kabar kita untuk berikutnya. Kemudian yang ketiga, itu setidaknya kita memiliki satu foto yang dapat menyampaikan pesan yang mudah ditangkap dalam 10 detik. Nah, yang keempat yaitu surat kabar harus memiliki daftar what I must know ataupun apa sih yang pembaca harus tahu, yang biasanya itu dapat ditemukan tuh di bagian atas halaman pertama surat kabar. Nah, kenapa sih disebut kayak what I must know? Itu karena memang biasanya berisikan topik-topik ataupun judul-judul berita yang penting. Nah, biasanya daftar ini dibantu oleh namanya panel navigasi. Nah, panel navigasi ini sendiri itu memungkinkan kita untuk mencari teks ataupun judul maupun topik ataupun halaman tertentu yang ingin kita baca. Kemudian yang keempat yaitu surat kabar memiliki daftar pendek untuk konten what should I know ataupun apa yang saya sebaiknya tahu. Nah, biasanya daftar ini diletakkan di indeks berita. Nah, indeks berita itu sendiri biasanya merupakan konten-konten yang berisikan berita-berita yang menarik, dan bagi redaksi itu sendiri harus dibaca jika pembaca itu memiliki waktu luang ataupun waktu tambahan. Nah, berikutnya itu adalah good indexing. Indeks itu memang merupakan hal yang penting dalam surat kabar yang baik.
Biasanya indeks itu terdiri atas konten-konten ataupun berita yang memang yang direkomendasikan oleh para editor ataupun para redaksi. Nah, tetapi sekarang ini dengan adanya kemunculan internet maupun perkembangan teknologi yang pesat, banyak pembaca mulai beralih dari surat kabar cetak menjadi surat kabar elektronik. Di situs-situs web surat kabar elektronik ini, panel navigasi itu merupakan elemen kunci bagi surat kabar elektronik ini. Nah, panel navigasi ini sendiri membantu para pembaca untuk menggunakan mencari teks, tabel, ataupun judul, topik, halaman tertentu yang kita inginkan. Jadi kita tinggal mencari aja, contohnya kita ingin topik olahraga, dan kita tinggal mengklik aja, kemudian akan muncul topik-topik mengenai olahraga yang kita ingin baca. Selanjutnya adalah legible typography atau tipografi yang terbaca. Seperti yang diketahui bahwa 85% dari apa yang muncul pada surat kabar adalah teks. Sehingga dalam memunculkan teks tersebut membutuhkan font atau tipografi yang tentunya nyaman di mata para pembaca. Dan kemudian juga adanya uncomplicated page architecture. Yang dimaksud dengan uncomplicated page architecture ini adalah desain atau layout yang ditata sedemikian rupa, presisi dengan kombinasi kolom yang ada agar memudahkan para pembaca membaca sesuai dengan urutan-urutan berita atau teks yang disajikan yang ditata dengan rapi menggunakan desain atau layout, sehingga tidak membingungkan atau menjadi rancu di mata para pembaca. Mario Garcia dalam bukunya juga pernah mengungkapkan 3 langkah untuk mendesain dengan sukses. Yang pertama adalah menerima kemunculan televisi. Dengan menerima kemunculan televisi, kita menjadi lebih terpacu untuk jauh lebih kreatif untuk mengadakan kompetisi dengan televisi. Mau tidak mau karena televisi mampu menjangkau lebih banyak audiens dengan pengalaman yang diberikannya, yaitu pengalaman visual dan audio visual bagi audiens. Kemudian juga langkah kedua adalah memenuhi kebutuhan informasional bagi masyarakat yang telah pindah ke pinggiran kota, atau dalam hal ini adalah masyarakat suburban. Media tidak hanya memenuhi informasi bagi para masyarakat yang ada di pusat kota, tetapi juga harus menjangkau hal-hal yang menarik bagi masyarakat yang tinggal di pinggiran kota. Langkah yang ketiga adalah mengembangkan konten yang relevan dengan gaya hidup. Media harus menyajikan konten-konten dan berita yang relevan dengan apa yang terjadi di sekitar masyarakat dan sesuai dengan gaya hidup masyarakat, guna untuk menjangkau lebih banyak pembaca. Dalam mengikuti perkembangan zaman, Mario Garcia melakukan pertimbangan kembali dan mengungkapkan kembali langkah terbaru untuk mendesain dengan sukses. Terdapat 3 lagi langkah terbaru untuk mendesain dengan sukses. Yang pertama adalah memasukkan berita lokal yang diikuti dengan beberapa berita yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia seperti kesehatan, teknologi, dan keuangan. Tujuan memasukkan berita lokal adalah masyarakat tetap mengetahui keadaan yang ada di sekitar dan lebih paham tentang keadaan yang ada di sekitar. Karena masyarakat tentu lebih tertarik dengan apa yang terjadi di sekeliling mereka. Kemudian masyarakat akan mengikuti dengan berita-berita yang lebih umum seperti kesehatan, teknologi, dan keuangan. Yang kedua adalah membuat situs web, di mana layanan berita membuat situs web dengan layanan yang tentunya lebih convenience atau lebih memudahkan bagi para pembaca dalam memilih berita. Dengan adanya pilihan fitur-fitur yang ada, sehingga masyarakat bisa langsung memilih berita sesuai dengan keinginan para pembaca. Yang ketiga adalah bagian khusus bagi para pembaca muda. Yang dimaksud adalah agar berita selalu menyajikan berita-berita yang dapat menarik perhatian kaum muda.
bukan hanya selalu tentang hiburan, tapi juga tentang hal-hal yang berkaitan dengan kaum muda seperti hobi ataupun kebiasaan-kebiasaan kaum muda. Kemudian Mario Garcia juga mengungkapkan beberapa langkah dalam mempersiapkan desain yang baik. Terdapat beberapa langkah, yaitu yang pertama adalah pengarahan. Pada tahap pengarahan, tim melakukan diskusi dan melakukan pengumpulan ide terkait konsep desain dan konten. Pada tahap ini, tim melakukan brainstorming, kemudian juga bertukar pendapat untuk melahirkan konten yang menarik dan juga konsep yang baik. Setelah dari tahap pengarahan, maka adalah tahap eksekusi atau sketsa, di mana para editor atau para desainer media akan melakukan beberapa kerangka, atau dari hasil diskusi pada tahap pertama tadi, para editor melakukan eksekusi menjadi 2 atau 3 versi desain. Setelah terdapat 2 atau 3 versi desain, maka akan dipilih versi desain yang terbaik dan dilanjutkan pada tahap prototype. Pada tahap prototype, versi desain yang terpilih akan dibuat lebih lanjut dan menjadi prototype yang lebih fix atau lebih mudah untuk dilakukan implementasinya. Pada tahap prototype ini juga akan dilakukan beberapa revisi apabila terdapat kekurangan dari hasil diskusi. Setelah prototype fix, maka akan dilakukan implementasi, di mana prototype yang disetujui mulai diproduksi secara massal dan juga prototype tersebut dikenalkan ke lebih banyak desainer media untuk memproduksi secara massal. Pada akhirnya, desain atau konsep yang dibuat haruslah sesuai dengan lingkungan atau tempat sekitar. Maupun itu desain surat kabar, majalah, ataupun brosur, haruslah sesuai dengan target dan lingkungan agar selalu update dan memenuhi kebutuhan para pembaca yang ada di sekitar. Karena pada akhirnya yang akan mengonsumsi apa yang didesain atau yang telah dikonsepkan adalah masyarakat yang ada di sekitar atau target audiens dari media.